Mulai nge-DJ-nya tuh kapan tuh Kak? Kayak gitu? Mulai nge-DJ tuh 2015. Oh, jadi aku jadi dulu dulu sempat belajar tapi kayak iseng sama temen gitu. Jadi kayak, oh temen aku nge-DJ terus aku kayak, oh ini yang dipencet gitu. Nah itu di 2015 itu awalnya gimana tuh? Bisa kepikiran, oh gue jadi DJ gitu. Itu kan pasti ada penyebabnya tuh. Awalnya tuh justru bukan dari aku. Awalnya kan aku memang kayak suka clubbing, terus join I.O juga, bikin-bikin event. Terus sering ditawarin job DJ. Padahal belum bisa nge-DJ. Jadi malah sebelumnya Jadi dikiranya I.O udah ya? jadi DJ, ya sebelumnya I.O. Oke. Akhirnya kayak browsing, Google gimana sih cara nyari nama DJ. Terus akhirnya aku nemu lah kata-kata more skill, less skin gitu. Oke. Gitu. Terus Itu aku singkat jadi filosofinya ya? Moski gitu. More skill, less skin. Gitu. less skin. Iya. Oke, itu dapat aja tuh. Iya, jadi itu tuh kayak ada apa ya? Nggak tahu slogan, nggak tahu istilah. Kalau misalkan DJ itu sebisa mungkin gitu lebih memajukan skill daripada buka-bukaan. Oke. Gitu. Nice. Ya, More jadi skill lah. biar niatan dari awal nih, oh jadinya DJ yang begini deh gitu. Dan love-nya kenapa tuh? Love-nya itu Ada awalnya kan singkatannya aku juga Moski, gitu? nggak ada sih. Jadi awalnya kan Moski doang, terus kan dulu nggak ada yang kenal. Oke. Terus tiap ngajuin tuh kayak, iya orang venue tuh ngerasa kayak kita nggak tahu nih Moski tuh apa, duo kah, solo kah, cewek kah, cowok kah, grup kah gitu, nggak ada yang tahu. Akhirnya aku bikin love itu biar kayak oh yaudah ini solo, terus DJ-nya cewek. Ada feminismenya. Iya, jadi mungkin kalau kalian tahu mungkin kan banyak tuh nama DJ kayak Miss siapa, Queen siapa, Princess siapa, Baby gitu ya. Baby siapa. Terus aku ngerasa love ini kan juga kayak identik sama cewek juga nih, jadi aku tulisnya love. Di Splendid itu? Bukan. Oh bukan. Oke. Dulu kita tuh sempat bikin yang namanya Authentic. Oke. Gitu. Itu zaman lama banget lah, tahun 2012 atau 2011 gitu. Oke. Terus aku sempet di Wave juga. Terus baru habis itu Splendid. Itu gimana tuh Kak? Awal bisa di Splendid lah misalkan. Sekarang masih ya? Masih. Splendid. Awalnya itu sebenarnya jadi aku nggak langsung di Splendid. Jadi awalnya aku udah nge-DJ dulu sekitar 2 tahun gitu. Kayak ngurus job sendiri, branding sendiri. Kalau kita bilang kayak masa-masa awal tuh kayak wah berat gitu. Itu mungkin banyak yang orang nggak tahu. Orang kan ngeliatnya kayak oh sekarang udah enak, kayak jobnya banyak gitu. Orang udah kenal. Zaman dulu tuh aku kayak misalnya perform, fee-nya kecil. Terus kita bilang fee-nya 500.000 gitu kan. 500.000, nggak ada orang yang mau fotoin, nggak ada yang mau bikinin after movie, kan nggak terkenal kan. Kayak siapa nih DJ nggak tahu gitu kan. Jadi ya udah 500.000, potong ongkos, terus aku bayar fotografer sendiri, fotonya aku upload sendiri, aku masukin Facebook sendiri, ya, sewa GoPro, direkam sendiri, diupload sendiri gitu. Itu effortnya luar biasa loh. Jadi aku punya pemikiran waktu zaman SMA-nya tuh kan aku memang kayak suka baca buku majalah bisnis gitu kan. Jadi aku coba nerapin nih kayak mungkin strategi-strategi marketing waktu aku belajar awal DJ. Aku ngerasa kalau orang nge-DJ, kita punya klien nih. Misalnya kakak klub A gitu. Aku ajuin diri aku atau ada manajemen ajuin nih mau jadi DJ. Yang pertama kakak lakuin pasti kan ngecek dulu kan. Siapa sih ini DJ gitu, entah di Google, entah di Instagram, entah di apa secara internet. Menurut aku cara kita biar bisa di notice itu adalah waktu di Google, at least profil kita tuh ada dan lengkap. Orang bisa ngelihat kita performnya kayak gimana, orang bisa ngelihat kita punya live set kayak gimana, orang bisa ngelihat kayak oh anak ini udah perform di mana aja sih kayak gitu. Jadi kalau aku bilang tahun pertama dan tahun kedua itu bisa dibilang nggak cuan lah, tapi aku kayak ya mempromosikan diri sendiri aja. Itu memang ya udah mau nggak mau, namanya kita kayak pengen gitu ya udah. Jadi sih. sebelum ada yang support harus support diri sendiri gitu.
Pasti sih, bener banget. Jadi buat kalian juga tuh yang lagi belajar DJ, mau bergelut karir di DJ, jangan lupa kalian juga harus siapin yang namanya promosi, guys. Ya. Karena ya kita beranggapan ini kan sebuah bisnis juga ya. Kita sebagai penyedia jasa, otomatis kita juga harus memberikan kepercayaan gitu kepada pelanggan kita nih. Nah ya salah satunya yang tadi dibilang gitu kan, ketika kita cari Google ada tuh Mosky Love itu lengkap fotonya dia lagi main. Kalau foto, kalau zaman sekarang kan mungkin kayak urban streetwear udah maju kan. Jadi dulu tuh kalau aku perform pakai kayak crop top terus kayak celana begitu nggak boleh. Oke. Jadi dari venue kayak kan nanti performnya pakai dress ya sama heels gitu. Masih zaman kayak gitu. Nah dari situ aku kenal Steve waktu itu masih IO. Jadi dia itu banyak promo event kalau nggak salah waktu itu buat Dreamfields. Dia banyak bikin kayak pre-party lah di Jakarta. Aku kayak sering datang ke event dia diundang, terus kita sering ngobrol. Akhirnya kita kayak, wah kenapa Splendid nggak bikin manajemen sendiri? Jadi dulu Splendid itu, kan aku akhirnya kayak ikut kerja sama Steve lah, bantuin yang ngurusin event kan. Splendid itu nggak punya residen DJ, maksudnya talent dari Splendid tuh nggak ada. Itulah awal mula kita bikin manajemen. Jadi kalau dari Steve itu kan dia IO, terus dia kan memang aslinya bukan orang Jakarta. Terus dia juga nggak punya manajemen di sini. Jadi kita saling bertukar pikiran aja nih. Aku udah punya experience sebagai DJ, udah tahu kira-kira di Indo atau di Jakarta atau gimana. Terus ya udah kita bikin manajemen. Oke, jadi emang ngebangun dari awal bareng Steve ya. Tapi akhirnya kan akhirnya berjalan, bisnis modelnya berhasil lah ya. Untuk Splendid sendiri kayak sekarang ada Splendid Asia bahkan kan. Tapi itu tetap satu pusat dari yang di Jakarta. Sama. Kita sekarang itu misalkan ada Splendid Asia, ada Sublime, terus kita punya United Agency, terus kita punya Splendid Worldwide itu kayak music label. Terus kita ada Splendid Europe sama Splendid Australia. Sekarang ada berapa banyak tuh talent DJ-nya untuk di Splendid sendiri? Puluhan. Tapi mungkin boleh dikasih kisi-kisi kali ya, gimana cara bisa masuk ke Splendid atau ya semacam manajemen lah, semacam manajemen. Kalau misalnya kita bilang kisi-kisi, kalau misalnya orang pengen join jadi DJ gitu, banyak kayak talent yang ngerasa kayak, gue pengen join manajemen biar gue banyak job, biar dicariin jobnya, diurusin. Tapi balik lagi sebenarnya kayak manajemen tuh juga mau punya talent tuh yang effort gitu. Jadi kalau talentnya sendiri nggak fokus buat kayak nge-branding dirinya dia sendiri, ya manajemen mau berusaha sekuat apapun ya belum tentu jalan gitu. Karena balik lagi, menurut aku manajemen bisa lah bantu. Kayak misalkan kita punya database banyak gitu, kayak kita punya link udah bagus gitu. Waktu kita kayak nge-blast profile kalian atau kita nawarin ke klub, itu kan balik lagi kan dari merekanya, klubnya mau nggak sih kayak ngundang kalian sebagai guest kayak gitu. Itu bukan kayak manajemen yang nentuin, itu balik lagi ke klien. Jadi kita kayak sebagai manajemen tuh cuma bisa kayak kasih feedback, kasih masukan, tapi kita juga perlu kayak talent-talent yang mau berusaha buat kayak maju gitu. Tapi untuk Splendidnya sendiri ketika mencari talent baru, open recruitment atau memang secara spesifik, kita incer dia atau kayak gimana tuh? Buat sekarang sih sebenarnya nggak ada kayak caranya kayak gini gitu tuh nggak ada. Kebanyakan maybe reference dari teman atau kita juga udah kenal terus ternyata dia belum punya manajemen, terus kita udah berapa kali lihat dia perform atau kita udah kenal secara personal, udah tahu lah kira-kira personality-nya kayak gimana, mainnya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Terus kita kayak lihat sosial medianya dia seperti apa, apakah dia kayak memanage sosmednya itu proper atau ternyata ngawur. Jadi misalkan suka update kayak galau atau marah-marah di sosmed atau yang enggak gitu loh. Kita juga kayak pikirin segitunya sih kan, itu kayak biar kita dapet talent juga yang proper lah gitu. Oke, nah mungkin kalau lu bingung dengerin dari tadi, ini gue tarik kesimpulan sedikit. Intinya adalah ketika kalian mau mencoba bergabung dalam suatu manajemen, perbaiki relasi kalian, jaga attitude kalian dan etika kalian. Karena ya
tiga itu Iya. tadi sih ya. Dan personal branding sih, Iya. itu udah pasti sih. Jadi banyak juga sih kayak misalkan DJ ini misalkan bagus gitu. Oke. Misalkan dia secara penampilan oke, mainnya oke, terus sosial medianya lumayan jalan, kayak punya fanbase. Tapi bahasa gampangnya kita bilang ribet deh gitu, kayak susah diurusin gitu. Kayak misalkan bolak-balik telat, nanti cancel job, nanti mabok ngerepotin orang yang banyak drama lah gitu. Akhirnya kita juga jadi manajemen kayak aduh kayaknya pusing banget nih ngurusin yang begini. Terus kita mungkin dapat feedback dari venue juga kurang kan, jadinya kayak kena komplain atau apa gitu. Jadi memang penting banget sih, kayak nggak cuma kalian harus kayak performnya bagus atau kalian harus terkenal. Jadi perjalanannya ini cukup menarik nih. DJ biasanya kan kalau DJ basicnya emang suka musik atau dia. Nah kalau ini dari IO Pak, dari IO yang menjadi DJ. Biasanya ngurusin DJ, sekarang diurusin sebagai DJ itu. Ya jadi kalau dulu biasanya aku yang kayak randal, terus kayak aku biasa ngejapri gitu. Kak besok performnya jam segini ya kak, gitu. Ridersnya apa ya, gitu ya? Ridersnya apa kak, gitu. Terus ya udah aku datang standby awal, terus kayak ngurus ke pihak venue. Nanti sofa talent di mana ya, gitu. Oh si ini udah mau datang nih, komplemennya boleh keluar gak nih, gitu. Kalau sekarang kebalikannya. Sekarang kebalik, ya, Berarti sekarang kalau kebalik. IO yang ngundang Moski enak banget tuh. Gitu. Nggak perlu diminta kak, aku minta riders. Apa dia udah ngirim dulu tuh pasti semua tuh. Udah mau sendiri. Iya udah satu press kitnya udah ada tuh. Oke. Tapi awalnya waktu jadi kan dari IO berarti ya. Terus ke DJ ada gak sih kayak penolakan atau? Dibilang penolakan sebenarnya nggak ada sih, cuma memang ternyata nggak segampang itu juga jadi DJ. Tapi kalau kita ngelihat DJ yang udah perform atau kita invite DJ yang udah punya nama, udah punya experience, kita kan ngelihat kayak mereka dateng, main, sudah gitu. Tapi ternyata waktu aku jadi DJ, preparationnya itu tuh banyak gitu. Gue tuh beberapa kali datang ke waktu Moski lagi main gitu kan. Kalau gue perhatiin dari pemilihan genrenya tuh unik. Karena dia mencoba untuk beberapa genre gitu dalam satu setnya ya. Nah, tapi yang gue penasaran justru awal pertama lu ke DJ, genre apa sih yang bikin lu suka gitu? Genre awal itu sebenarnya electro house. Electro house. Micro, progressive house. Jadi pas aku belajar DJ tuh memang kita bisa bilang kayak orang bilang katanya golden eranya EDM. Jadi Iya, zaman bener itu sih, kayak bener. Swedish House Mafia, Avicii, Guetta, Martin Garrix dan lain sebagainya gitu. Dan ada Afrojack juga yang main Iya. Dirty Dutch pada saat itu ya. Nah, tapi akhirnya kalau sekarang ini lu lebih spesifik di genre apa nggak? Kalau sekarang belakangan ini aku lebih sering, sebenarnya masih main EDM mashup juga, tapi aku banyak masukin kayak beberapa orang bilang itu namanya adalah main stage techno. Main stage techno? Ya, jadi sebenarnya beberapa orang juga bilang itu big room, tapi mirip techno sama psytrance gitu.